Pemirsa penyelenggaraan Haji 2026, pemerintah Arab Saudi memperketat aturan saat beribadah di area Masjid Nabawi. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan pengawasan ketat pada penyelenggaraan Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seluruh jemaah haji diwajibkan memiliki dokumen resmi termasuk visa haji dan tasri atau izin resmi beribadah. Pemerintah Arab Saudi menegaskan tanpa dokumen tersebut jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Petugas keamanan dan otoritas setempat terus memastikan seluruh aktivitas berjalan tertib. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Adapun larangan-larangan itu misalnya antara lain live streaming dengan media sosial platform apapun ya, kemudian juga membuat video komersil, lalu mendokumentasikan evakuasi medis maupun jenazah, juga kemudian membuat kegaduhan, yel-yel dan sebagainya, membawa loudspeaker, kemudian berikutnya membawa bendera atau atribut ya yang berbau apapun, apakah parpol, apakah ormas, atau hanya sekadar bendera kloter, sebaiknya dihindari. Kemudian juga tidak merokok di area masjid. Sebagai langkah mitigasi mencegah gangguan kesehatan jemaah calon haji di Tanah Suci, negara menyiagakan sejumlah klinik satelit di setiap sektor penginapan sebagai garis pertahanan medis pertama bagi jemaah calon haji. Layanan kesehatan kini dihadirkan lebih dekat hingga ke area penginapan jemaah calon haji di Mekah, Arab Saudi. Hal ini untuk mengantisipasi kelelahan fisik pasca perjalanan panjang. Sebanyak 40 klinik satelit beroperasi di 10 sektor. Ya, otoritas keamanan Arab Saudi semakin memperketat pengawasan dengan menggelar pemeriksaan identitas di jalanan kota Madinah maupun Mekah. Seluruh jemaah Indonesia diwajibkan selalu membawa kartu nusuk sebagai syarat mutlak akses ibadah. Petugas keamanan setempat masif memeriksa kelengkapan dokumen. Pemeriksaan acak menyasar paspor, visa hingga kartu nusuk milik setiap jemaah haji. Kartu nusuk merupakan kunci akses utama untuk bisa menebus barikade penjagaan saat akan memasuki kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk itu jemaah diminta tidak lengah. Oh iya, di sini aja. Ya, dari sini kita masuk. Udah, mari sini ya. Dari sini sampai lalu lagi. Oh iya, di sini aja. Ya, dari sini kita masuk. Udah, mari sini ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini suasana jelang ibadah haji di Tanah Suci, kita sudah terhubung dengan jurnalis Indonews Eti Juwita Sari di Madinah, Arab Saudi. Ya Eti, mengingat saat ini cuaca panas di Arab Saudi, bagaimana dengan kondisi kesehatan jemaah calon haji di sana? Ya, Vina dan juga pemirsa, terkait dengan cuaca panas di Arab Saudi ini diimbau di para jamaah haji untuk tetap menjaga minum yang terutama, yaitu agar tetap tubuh tetap terhidrasi, yaitu dengan minum 2 teguk setiap 10 menit sekali. Hal ini memungkinkan untuk tubuh tetap terhidrasi. Kemarin saya berbicara dengan dokter di KKHI, kalau 2 teguk setiap 10 menit itu tubuh akan terhidrasi, namun tidak akan membuat jemaah haji jadi ingin buang air kecil terus, begitu Vina dan pemirsa. Dan untuk update hari ini yaitu
hingga hari kelima kedatangan jemaah haji Indonesia, sudah ada 81 kloter jemaah haji dengan kurang lebih 33.000 jemaah haji telah menempati hotel-hotel di sekitaran kawasan Masjid Nabawi. Dan hari ini sendiri dijadwalkan akan datang sebanyak 18 kloter dengan jumlah jamaah yaitu 7.104 jamaah yang akan mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi. Dan juga pemirsa diketahui jamaah haji di musim haji 2026 ini 80% merupakan jamaah haji dengan kondisi risiko atau beresiko tinggi. Oleh karena itu pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Pelayanan kesehatan berjenjang mulai diberlakukan di Madinah Arab Saudi. Jadi jika ada jemaah haji yang sakit, maka jemaah haji tersebut bisa melaporkan ke kloter karena sudah disediakan 1 orang dokter dan 1 orang perawat. Dari situ akan dilakukan pengecekan terhadap jemaah tersebut, dan jikalau ternyata menunjukkan warna kuning, ini artinya jemaah sakit tersebut harus dirujuk ke KKHI. Dan jika ternyata menunjukkan warna kuning menuju ke merah, maka jemaah tersebut harus dirujuk ke RSAS Madinah Arab Saudi. Oleh karena itu diimbau bagi para jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan tubuhnya dengan makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga minum yang utama. Minum harus banyak karena cuaca di Arab Saudi ini semakin hari semakin terik, dan diprediksi pada puncak haji nanti suhu di Arab Saudi ini mencapai 50 derajat Celcius. Kembali ke Vina. Baik, terima kasih rekan Eti Juwitasari telah melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, waspadalah jika ada seseorang yang menawarkan berangkat haji lebih cepat dengan membayar sejumlah uang. Pasangan lansia di Lumajang, Jawa Timur tertipu puluhan juta rupiah oleh petugas Kementerian Haji dan Umroh Gadungan. Pasangan lansia asal Lumajang, Jawa Timur ini tertipu puluhan juta rupiah. Awalnya, ia didatangi seseorang yang mengaku sebagai petugas Kementerian Haji dan Umroh dengan memberi iming-iming berangkat haji lebih awal. Sebelumnya, Suminten dan Zuhari dijadwalkan berangkat pada tahun 2038. Namun, petugas Kemenhaj Gadungan menjanjikan korban berangkat tahun 2027, asalkan membayar 81 juta rupiah. Singkat cerita, korban yang sudah membayar uang tersebut curiga setelah diselidiki ternyata korban kena tipu. Saya dapat informasi bahwa warga saya ini ada indikasi tertipu, maka saya datangi rumah beliau dan saya tanyakan apakah beliau ini punya inisiatif untuk melaporkan. Ternyata beliau itu punya inisiatif untuk melaporkan asalkan ada yang mendampingi. Karena beliau ini orang desa, orang yang tidak pernah keluar kemana-mana, orang yang lugu, orang yang awam, jadi semuanya itu serba takut. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan proses keberangkatan calon jemaah haji memiliki sistem antrian resmi sesuai nomor porsi haji, sehingga janji percepatan keberangkatan di luar prosedur patut dicurigai sebagai modus penipuan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dan pemirsa, bagaimana pantauan lalu lintas siang ini? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sindo Siang.